paksa. Tanam paksa atau kultur style diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830. Kebijakan ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya permintaan produk kolonial. Permintaan produk-produk seperti kopi, teh, dan rempah-rempah di Eropa semakin meningkat. Tujuan utama, yang pertama, meningkatkan pendapatan kolonial. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pendapatan negara Belanda dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Aturan-aturan spesifik tanam paksa. Yang pertama, kuota hasil tanaman. Hasil tanaman ekspor yang dihasilkan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua, pekerjaan paksa. Jika rakyat tidak memiliki lahan yang cukup, mereka diwajibkan untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial. Yang ketiga, pengadaan fasilitas. Rakyat harus menyediakan fasilitas produksi seperti cangkul, garuk, dan benih dengan biaya sendiri. Dampak positif dan negatif tanam paksa. Dampak positif dari sudut pandang Belanda. Meningkatnya pendapatan kolonial Belanda berhasil meningkatkan pendapatan negaranya dan keluar dari krisis keuangan. Namun yang kedua, perkembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi dilakukan untuk mendukung kegiatan perkebunan. Dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan penebangan hutan secara liar menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, terhambatnya pertanian subsistem. Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sendiri karena harus lebih banyak menanam tanaman ekspor. Yang ketiga, munculnya perlawanan. Kebijakan ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia seperti pemberontakan. Tanam paksa merupakan salah satu contoh eksploitasi kolonial yang paling kejam. Kebijakan ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia dan meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Meskipun memberikan keuntungan bagi Belanda, namun dampak negatifnya jauh lebih besar dari yang dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya.